min akramil basyari nabiyuna Mustafa min ajmalil suwari ya Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karam ya Ar-Rahimin ya Ar-Rahimin ya Ar-Rahimin alik 'alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karami ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi ma'asyiral muslimin rahimahullah wa hadakumullah. Perkara yang wajib atas setiap orang-orang yang mukallaf atau orang-orang yang sudah balik adalah ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan, diterangkan oleh para ulama. Yajibu ala kulli mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi was-subutu fihi ala dawam wa tijamu ma lazima alaihi minal ahkam. Artinya yajibu wajib wajib hukumnya ala kulli mukallafin ala kafatil mukallafin atas seluruh orang-orang yang mukallaf. Wajib hukumnya atas seluruh orang-orang yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi kalau balik saja tapi akalnya tidak sehat, tidak waras, maka tidak wajib. Atau sebaliknya, akalnya saja sehat namun ia belum balik, juga tidak wajib. Jadi yang disebut mukallaf itu ya sudah balik, ya akalnya sehat, ya akalnya sehat, ya sudah balik, itu disebut mukallaf. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau hanya ada salah satu dari keduanya, maka tidak dikatakan sebagai mukallaf. Jadi oleh para ulama diterangkan yajibu ala kafatil mukallafin, wajib hukumnya atas seluruh orang-orang yang mukallaf. Apa yang wajib? Ad-dukhulu fi dinil Islam, mandi ikut terjun dalam agama Islam. Wajib masuk seluruhnya orang-orang mukallaf yang hidup di alam dunia ini. Wajib mereka semuanya ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib masuk agama Islam.
orang-orang kafir yang belum, atau orang-orang yang belum beragama Islam, atau orang-orang yang belum memeluk agama Islam, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Mereka semuanya wajib sebenarnya masuk agama Islam, karena dalam Al-Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran itu yang ketiga ayat 19, Allah sudah berfirman, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, agama yang diterima oleh Allah, al-Islam, yaitu agama Islam. Dan nanti di hari kiamat pun Allah hanya akan menerima agama Islam. Orang-orang yang beragama selain agama Islam ketika hidupnya dalam dunia, seperti yang sudah saya sebutkan tadi satu persatunya, kelak mereka di hari kiamat akan sangat menyesal, akan sangat celaka, akan sangat sengsara, akan sangat menderita. Mereka menyesal karena agama yang mereka anut, agama yang mereka ikuti, oleh Allah ditolak, sehingga mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat amat luar biasa, penyesalan yang sangat hebat. Namun sehebat apapun penyesalan mereka di hari kiamat, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, terlambat. Kenapa dulu ketika mereka hidup dalam dunia menolak agama Islam, padahal Allah sudah mengutus para nabi dan para rasul? Maka penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, penyesalan yang tiada berarti, tiada berguna. Tetap walaupun mereka mengatakan kepada Allah, kami menyesal ya Allah, kami menyesal, kami sekarang ingin masuk agama Islam. Dan lambat Allah menurunkan agama itu di dunia, bukan di akhirat, bukan di hari kiamat. Dan seluruh ajaran agama Islam itu hanya diwajibkan, hanya berlaku ketika manusia itu dalam dunia. Kalau sudah di akhirat, udah tinggal menerima pembalasan. Dan mereka akan sengsara menderita. Kenapa mereka sengsara menderita? Lantaran agamanya ditolak, maka mereka oleh Allah dikatakan kafir, ingkar. Sementara orang-orang kafir oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Akhirnya mereka di neraka sengsara, menderita, menghadapi api neraka, dibakar di neraka untuk selama-lamanya, bukan untuk 1 hari 2 hari, bukan untuk 1 bulan 2 bulan, bukan untuk 1 tahun 2 tahun. Mereka dibakar di neraka, khalidina fiha abadan. Mereka dibakar di neraka untuk selama-lamanya, benar-benar sengsara, benar-benar menderita, karena mereka ketika itu dalam dunia menolak kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka pun yang menganut agama selain agama Islam sebenarnya wajib masuk agama Islam, mereka ingkar, menolak. Kemudian wasubutu, dan wajib subut. Subut itu tetap di dalam agama Islam ala dawam, secara dawam. Ala dawam, secara dawam maksudnya kita wajib berada di dalam agama Islam untuk selama-lamanya sampai ajal kematian datang merenggut nyawa kita. Maka yang sudah beragama Islam
tidak boleh murtad, tidak boleh pindah agama, tidak boleh mengikuti orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah dalam ayat ini, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah, perhatikanlah peringatan-peringatan dari Allah, ancaman-ancaman dari Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan siksaan Allah, azab Allah di akhirat. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah oleh kalian bahwasanya azab Allah di akhirat itu sangat keras, sangat pedih, sangat menyakitkan, dan tiada seorang pun yang akan sanggup dan akan mampu menghadapi hebatnya azab Allah di akhirat. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak, takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Di penghujung ayat, setelah Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman dan memerintahkan agar mereka bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, di penghujung ayat Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Sampai segitunya Allah berpesan kepada orang-orang beriman, agar orang-orang beriman as-subut fil Islam ala dawam, agar orang-orang beriman tetap komitmen, konsisten, teguh, kokoh di dalam agama Islam sampai mati. Di agama Islam yang kita yakini kebenarannya, yang kita anut, ini harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita rawat, jangan sampai rusak. Agar apa? Agar terbawa mati. Karena dalam ayat tersebut Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bahasa kitanya, kamu jangan mati kecuali kamu beragama Islam. Kenapa sampai begitu? Karena Allah hanya akan menerima Islam di akhirat. Sebagaimana oleh Allah juga diterangkan dalam surah yang sama, surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 85. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu kata Allah, ada di surah Ali Imran ayat 85. Kata Allah dalam ayat tersebut, waman, dan barang siapa atau siapa saja atau siapapun, pokoknya siapa aja deh, dan barang siapa yang tadi, yang mencari atau yang menganut atau yang memeluk atau yang memegang ghairal Islam, selain agama Islam, barang siapa yang menganut agama selain agama Islam, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal
maka sekali-kali tidak akan diterima. Itu pakai lam. Jadi sebelum lafaz yuqbala ada lam. Jadi yuqbala itu fi'il mudhari' mabni majhul. Cirinya duma awaluhu wa qutiha ma qabla al-akhir. Huruf pertamanya didhomahkan, huruf sebelum akhir dipatahkan. Yuqbala asalnya yaqbalu. Kalau dimajukan maka menjadi yuqbala. Seperti asalnya yansuru, kalau dimajukan menjadi yunsoru. Yaqtahu, kalau dimajukan menjadi yuqtahu. Yadkhulu, kalau dimajukan menjadi yudkhulu, dan seterusnya begitu. Kalau fi'il mudhari'nya mabni majhul. Kan fi'il mudhari' itu ada dua, ada fi'il mudhari' mabni ma'lum, ada fi'il mudhari' mabni majhul. Nah ini yuqbala ini fi'il mudhari' mabni majhul. Namun sebelum fi'il mudhari' ada lam, falan yuqbala. Itu lamnya lam nafyul istiqbal. Namanya lam nafyul istiqbal, yaitu lam yang menafikan, meniadakan untuk zaman ke depan selamanya, sampai kapanpun. Ya, lam istiqbal itu, lam nafyul istiqbal itu lam yang meniadakan untuk zaman, untuk waktu, untuk masa ke depan selamanya. Jadi kalau diartikan bala yuqbala, maka sekali-kali selamanya tidak akan diterima gitu. Bala yuqbala minhu, dari orang tersebut. Apa? Agamanya yang dia anut selain agama Islam kita anut. Maka selamanya sampai kapanpun ya nggak akan diterima oleh Allah agamanya di akhirat, dari kiamat. Bala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi, menyesal, anjakal daratihla genik cekpa di basana, anjakal daratihla genik cekpa di basana. Yang namanya penyesalan itu selalu berada di akhir, bukan di awal. Anjakal daratihla, anjakal mengcekpa detik. Enggak ada orang menyesal di awal, udah kejadian baru menyesal gitu. Allah sudah memberikan peringatan seperti itu, tapi mereka nggak mau dengar peringatan Allah. Tetap mereka nggak mau menerima agama Islam, padahal Allah sudah memberikan peringatan seperti itu. Tetap mereka ingkar, kufur, menolak kebenaran agama Islam. Tetap mereka keras kepala. Nah, kata Allah pasti mereka akan rugi nanti di akhirat. Ya aja kata Allah, belum tahu ya. Para yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agamanya selain agama Islam, dan dia di akhirat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Makanya di ayat 102 dari surah Al-Imran Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman dipesan jangan sampai mati di luar agama Islam, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Sebab Allah sudah menyediakan neraka untuk orang-orang selain Islam. Makanya Allah sayang dipesan kita. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Nah, berarti Allah melarang kepada kita. Melarang apa? Melarang mati dalam keadaan kafir. Itu pemahaman sebaliknya.
Allah melarang kepada kita mati dalam keadaan kafir, yakni mati dalam keadaan di luar beragama Islam. Pemahamannya, kalau dalam ayat ini Allah melarang kepada kita mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan di luar beragama Islam, pemahamannya berarti Allah memerintah kepada kita agar kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, menjaga, memelihara, merawat keimanan dan keislaman kita, jangan sampai rusak, jangan sampai murtad, jangan sampai ketika sakaratul maut, ketika mengembuskan nafasnya yang terakhir, sudah bukan dalam keadaan Islam lagi. Boleh jadi seperti itu, walaupun ketika itu kita ngakunya Islam, tapi kita nggak sadar merusak keislaman kita. Dengan apa? Dengan meninggalkan sholat lima waktu, dengan berbuat zalim kepada orang lain, dengan melakukan perbuatan zina, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar seperti membunuh, menjolimi orang lain, memfitnah orang lain. Banyaklah, itu kan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keislaman kita. Akhirnya ketika kita sakaratul maut, begitu ruh keluar dari jasad kita bukan beragama Islam lagi, mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena ketika itu kita tidak menjaga, tidak memelihara, tidak merawat keislaman kita. Perbuatan zalim itu dapat melenyapkan keimanan kita. Perbuatan zalim itu dapat mengakibatkan keislaman kita menjadi rusak. Termasuk meninggalkan, menyepelekan, meremehkan perintah sholat lima waktu, itu bisa merusak keislaman kita. Makanya kan dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat lima waktu itu tiangnya agama. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia meruntuhkan agamanya, yaitu agama Islam. Berarti dia merusak keislamannya sendiri dengan meninggalkan perintah sholat lima waktu. Dia gak sadar, bodoh dia, gak ngerti dia telah merusak keislamannya sendiri. Nah, barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Orang yang mendirikan sholat lima waktu berarti dia menjaga agamanya, memelihara agamanya, merawat agamanya dengan sholat lima waktunya. Jangan dianggap enteng. Dengan meninggalkan sholat, keislaman kita bisa rusak. Karena kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara haram. Barang siapa yang secara sengaja meninggalkan sholat lima waktu tanpa adanya alasan hukum, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya udzur syar'i, faqad kafara haram, kata Nabi, maka sungguh ia telah menjadi kafir dengan nyata. Jangan dianggap remeh sholat lima waktu ini, enggak. Walaupun di KTP-nya aku Islam, walaupun keluarganya bilang ini orang Islam, tapi kalau dia selama hidupnya meninggalkan sholat, udah rusak Islamnya, udah lepas. Cuma pengakuan doang, nggak ada bukti. Bukti keislaman seseorang itu yang paling mendasar adalah sholat lima waktu. Sehingga Rasulullah mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Al-farqu bainal mu'min wal munafiq as-shalah. Rasulullah menegaskan perbedaan yang paling menyolok, yang paling mendasar antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat, kata Rasulullah. Perbedaan yang paling mendasar, yang paling mencolok antara orang beriman dengan orang munafik adalah sholat.
janji yang paling mengikat antara kami, kata Rasulullah, umat Islam, dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Jadi sholat jangan dianggap remeh. Kalau menganggap remeh sholat berarti kita nggak sadar kalau kita telah menganggap remeh yang memerintahkan sholat. Siapa? Allah. Sholat itu perintah langsung dari Allah, enggak melalui malaikat Jibril. Langsung Nabi Muhammad yang dipanggil menghadap Allah dalam peristiwa Isra. Saking pentingnya ini perintah, langsung dipanggil, yang akan menerima perintahnya. Tidak melalui malaikat Jibril dalam waktunya, tidak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wal tijamu ma lazima alaihi minal ahkam. Dan wajib orang yang sudah beragama Islam, ia wajib terhadap orang tersebut mengamalkan, melaksanakan ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Ibarat beginilah, ketika kita belum daftar jadi anggota TNI, kita kan bebas, ya, terserah kita mau apa. Tapi setelah kita daftar masuk dan jadi TNI, maka mau tidak mau kita wajib mengikuti aturan-aturan yang ada di TNI itu, nggak boleh dilanggar. Nah seperti itu. Kalau kita sudah mengatakan sebagai orang Islam, mau tidak mau kita wajib mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam. Konsekuensinya seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pamimma, dan dari sebahagian perkara yajibu yang wajib opo ilmuhu mengetahuinya, wa'tiqaduhu dan memantapkannya atau mengiktiqadkannya di dalam hati, mutlaqan secara mutlak, tidak ada tawar menawar lagi, mutlak. Wanutku dan mengucapkan bihi terhadapnya, pilhari dalam keadaan ingkana jika ada orang tersebut kafiron itu orang kafir, wa illa dan jika ada ia bukan orang kafir, tapi sholati maka cukup diucapkan di dalam sholat. Apa itu? As-syahadatani, dua kalimat syahadat, yaitu syahadatullah, syahadat Allah, wa syahadatul Rasul, dan syahadat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dua syahadat tersebut digabung menjadi satu, wajib digabung menjadi satu, nggak boleh dipisahkan. Maka disebutlah syahadat ini, artinya dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu dua kalimat syahadat ini wajib, ya, wajib diketahui ilmunya. Sama seperti sholat, ada rukun-rukun sholat. Syahadat juga sama, ada rukun syahadat. Kita harus tahu rukun syahadat ada berapa. Terus yang membatalkan syahadat kita ada berapa. Kita harus tahu. Yajibu ilmu, wajib mengetahui ilmunya. Nah setelah kita tahu ilmunya syahadat, maknanya syahadat, rukun syahadat, syarat sok syahadat, yang merusak syahadat, kemudian wa'tiqaduhu, kita wajib mengiktiqadkannya, memantapkannya syahadat tersebut di dalam hati kita dengan
itikad yang kuat, itikad yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Lebih baik memilih mati daripada harus melepas 2 kalimat syahadat. Lebih baik ditembak mati daripada harus mati dalam keadaan kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 2 kalimat syahadat itu secara mutlak wajib diketahui ilmunya dan wajib dimantapkan, diiktikadkan, dikuatkan, dikokohkan di dalam hati kita. Apabila orangnya orang kafir dalam arti non muslim belum masuk Islam, maka ketika dia akan masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Jadi masuk Islam ini gampang, enggak apa namanya, enggak neko-neko, enggak ribet. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat aja, enggak keluar duit kok. Jadi masuk Islam enggak ribet, enggak neko-neko, enggak pakai biaya. Pada itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari api neraka. Kemudian selanjutnya, adapun bagi orang yang sudah keturunan dari keturunan orang Islam, ya, manakala mau masuk Islam, ya cukup babi sholati, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadatnya di dalam sholat. Seperti kita lahir ke alam dunia brojol, seorang bayi, sampai usia balik, sampai mukallaf, katakanlah laki-laki sampai usia 10 tahun, wanita sampai usia 9 tahun, dan sempurnanya masa kebalikan baik bagi laki-laki maupun bagi wanita di usia 15 tahun, katakanlah sampai usia pubertas. Nah, dari usia sebelum balik kita belum Islam itu. Dari usia 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun sampai kita didikan, disunat, 8 tahun sampai mencapai usia awal balik 10 tahun. Nah, dari usia 10 tahun ke bawah kita belum Islam. Coba saya tanya bapak-bapak, sejak kapan masuk Islam? Kan masuk Islam itu harus baca 2 kalimat syahadat dulu. Apakah bapak-bapak begitu berojol seorang bayi udah jadi Islam otomatis? Tidak. Harus baca 2 kalimat syahadat dulu. Sekarang saya tanya, sejak kapan bapak-bapak masuk Islam? Mungkin bapak-bapak aku Islam nih. Pertanyaannya, sejak kapan masuk Islam? Masuk Islam itu wajib membaca 2 kalimat syahadat dulu. Nikah. Wah, nikah. Nikah usia berapa tahun? Nikah pengadat usia berapa tahun? 55. 25. Oh, 25. Berarti 25 kurang 1 hari bawah, lalu masih kafir dong. Ya, belum Islam dong. Ya sudah, dari bayi orang diadanin. Waktu bayi, Pak Anda baca 2 kalimat syahadat enggak? Diadanin. Oh, itu lain lagi. Itu yang ada bukan mulut Pak Adam, mulut orang lain. Nah, itu siapa yang ada? Ya, nggak tahu. Nah, Hanya tuh orang bapak saya Islam, jadi diadanin. oh, nggak ada istilah Islam keturunan, nggak. Kalau bapaknya Ada nggak Islam keturunan? Kalau bapaknya Kristen nggak diadanin. Padahal, saya tanya ada Islam keturunan nggak? Islam keturunan. Ada nggak? Banyak. Menurut Islam, menurut agama Islam, menurut Quran, menurut hadis, ada nggak yang disebut Islam keturunan? Bukan menurut ada, bukan. Menurut Quran ada nggak Islam keturunan?
Nggak ada. Coba cari ayatnya di Quran. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Tidak akan ditemukan satu ayat pun yang menerangkan tentang Islam keturunan. Contoh tadi surat Al-Imran 19 berbunyi Inna dina indallahil Islam. Cukup Islam, nggak pakai keturunan. Nggak begini Inna dina indallahil Islam keturunan. Nggak ada. Nggak ada. Berarti walaupun bapak kita, ibu kita orang Islam, tetap kita harus baca 2 kalimat syahadat untuk menjadi seorang sebagai orang Islam. Nah, pertanyaannya sejak kapan kita masuk Islam? Bukan sejak menikah, bukan. Sejak hari itu untuk pertama kali aku melakukan sholat. Karena dalam sholat kita pasti membaca 2 kalimat syahadat. Sejak itulah kita Islam. Jadi cukup bagi orang-orang yang kedua orang tuanya beragama Islam, nanti masuk Islamnya cukup di waktu sholat, berarti di usia balik, di usia mukallaf, di usia di mana pada usia tersebut dia diwajibkan sholat. Pasti kita pernah melakukan sholat yang pertama kali, cuma kita ayo. Pasti pernah. Yang jelas kalau dikaitkan dengan hukum Islam, untuk pertama kali kita melakukan sholat 5 waktu, entah subuh, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, entah isya, pasti sholat yang paling pertama kali kita lakukan adalah sholat di mana pada waktu itu kita usia 1 hari di masa balik. Kita aja udah. Jadi kalau tanya sejak kapan kita masuk Islam, sejak saya untuk pertama kali mulai melakukan sholat di usia 1 hari, di mana pada itu hari itu saya sudah balik. Udah begitu, nggak usah dijawab. Sejak saya nikah, kelamaan. Berarti nikahnya umur 25 tahun. Berarti umur 25 tahun kurang 1 hari ke bawah masih kafir kita. Yang mau masih kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah begitu jawabannya. Sejak saya mulai mengerjakan sholat saat itu, saya resmi jadi orang Islam. Tapi kalau bayi-bayi orang-orang yang kedua orang tuanya non muslim bukan Islam, ketika masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan kiai, di depan ulama, dan disaksikan oleh orang Islam yang lainnya. Resmi masuk Islam. Kalau perlu bikin sertifikatnya, gitu. Kalau sertifikat tanah, kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami nggak kira-kira? Jelas nggak? Bisa dimengerti ya? Ini kalau dibahas lagi panjang ini, nggak habis-habis ini. Asyhadu aja maknanya ada 6. Kalau saya bahas satu persatu yang panjang lagi, 6 poin. Berarti 1 poin 1 jam, berarti waktu 6 jam lagi kan? Nggak akan habis ilmunya awal itu, nggak akan habis. Saya ngajar di Alamin udah hampir 15 tahun, nggak habis-habis, nggak pernah kehabisan materi di berbagai tempat. Itulah ilmunya Allah, nggak akan habis-habis. Semakin bertambah, justru semakin terasa kekurangan ilmu kita. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kali kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dari ilmu agama dari awal hingga akhir, ya seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, yang dapat menyempurnakan keimanan kita, ketauhidan kita, akidah kita, ibadah kita, syariat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan barokah kita diberikan ilmu, segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kita melakukan dosanya sembunyi-sembunyi yang menurut kita tidak ada yang tahu, padahal ada yang tahu siapa Allah, dan kita sendiri yang melakukan
Dia bilang nggak ada orang. Dia sendiri mengaku bukan orang loh. Kata ini emang bukan orang. Bukan list, gua bukan orang. Gua teman lu. Karena gua mau melakukan maksiat. Kan? Oke nih kalau begitu, nanti kita sama-sama sampai jumpa di neraka. Kata begitu. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah melakukan dengan salah pihak kita itu kemarin ilmu dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup kali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma